Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fitriani with ID number A1-22-169. I will complete the mid segment of interviewing the teacher with the topic of what motivates you to become a teacher. Oke, baik. Oke, here I will interview you about what motivate you become to a teacher. Apa yang memotivasi Anda menjadi seorang guru? Oh, berarti terkait motivasi. Jadi yang menjadi motivasi saya menjadi seorang guru, yang pertama, yang paling utama itu agar kita bisa memberikan informasi atau memberikan terkait itu baik wawasan, kemudian bagaimana beretika yang baik untuk bisa membentuk generasi muda yang kedepannya bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk diri sendiri, untuk lingkungannya, dan yang paling utama untuk bangsa dan negara. Yes. Next, what is the biggest challenge in teaching? Apa tantangan terbesar dalam mengajar? Kalau dilihat dari segi dunia pendidikan saat ini, kalau untuk tantangan terbesar itu yang pertama, siswa-siswi itu kayaknya yang lebih utama itu kurang fokus. Tantangannya itu pertama, mereka kurang fokus terkait apa yang disampaikan oleh gurunya dan dorang tidak paham. Kebanyakan biasa siswa-siswi itu maksudnya dorang tidak paham karena ada kendala. Yang pertama itu karena ada keterpaksaan, hanya ingin masuk mendengarkan apa yang disampaikan guru, kemudian karena mungkin takut kalau tidak masuk diapakan, itu yang menjadi tantangan. Dan ada beberapa siswa-siswi yang didapatkan itu tidak mau mengerjakan tugas atau terkendala mungkin dengan hal-hal yang lain. Oh my god. Okay, next, how do you handle students? Bagaimana cara Anda mengenai siswa yang nakal? Jadi kalau untuk siswa-siswi yang nakal ini, yang pertama itu kita harus berikan, bukan berarti kita mau langsung berikan tindakan seperti tindakan fisik, itu salah. Kita sebagai seorang tenaga pendidik, kita harus berpikir profesional, yang dimana profesional itu bukan berarti dengan melakukan tindakan fisik itu akan memberikan dorongan kepada siswa-siswi tadi untuk berubah. Itu merupakan salah satu tindakan yang salah. Yang harus kita lakukan sebagai seorang guru, yang pertama tindakan kita harus memanggil atau memberikan motivasi terkait kesalahan yang diperbuatnya. Ketika dia tidak ada kemajuan atau ketika tidak mendengar apa yang kita sudah sampaikan, kita arahkan ke guru BK. Dari guru BK kemudian dia akan menyelesaikan berdasarkan apa atau yang bisa dia berikan perubahan pada siswa-siswi itu yang melakukan kesalahan tadi. Kemudian apabila tidak bisa diselesaikan, maka dilakukanlah pertimbangan dengan beberapa orang guru untuk memberikan motivasi yang terbaik supaya si anak itu bisa berubah. Oke, thank you. Okay, next, in your opinion, what is the biggest challenge with the education system today? Menurut Anda, apa yang tantangan terbesar yang dihadapi sistem pendidikan saat ini? Oke, baik. Kalau dilihat dari segi pendidikan, khususnya di era globalisasi yang saat ini, banyak sih tantangan yang dihadapi, baik itu guru, baik itu tenaga pendidik, baik itu seorang pelajar. Banyak dari yang pertama dulu, dari sisi tantangan dunia pendidikan. Yang pertama, kita sebagai seorang tenaga pendidik hanya bisa memberikan informasi, hanya bisa memberikan wawasan itu pada jam kerja atau pada jam kita lakukan pembelajaran, baik itu di kelas maupun pada jam saat sekolah. Untuk saat ini kalau kita lihat dari kenyataan yang ada di sekolah, kebanyakan ini siswa-siswi ini ketika kita berikan informasi, cuma informasi itu yang mereka dapatkan, yang harusnya biasa orang bilang kita memberikan cuma nanti kita yang suap, tapi dorang tidak ada inovasi atau tidak ada inisiatif
untuk mencari informasi yang lain dari materi yang kita sampaikan. Jadi bagaimana bisa mereka maju, kemudian mereka tidak mereview kembali atau mengulang kembali yang sudah diajarkan. Kemudian dari sisi lain juga untuk dunia pendidikan yang ada di Indonesia ini, kalau menurut yang kita lihat itu terlalu memaksakan dengan proses pembelajaran dan kurikulum yang selalu berubah-ubah, yang selalu ada tambahan dengan mengikuti proses era zaman yang ada di sekarang ini. Terlalu memaksakan sehingga ada beberapa pelajar yang jenuh, dan khususnya itu di kalangan SD itu ada beberapa anak yang jenuh dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan yang berikutnya yang menjadi kendala atau tantangan itu masih banyak guru-guru terkait dengan kesejahteraannya masih tidak dipenuhi oleh negara, karena dilihat ada banyaknya guru-guru di pelosok, ataupun walaupun itu bukan di pelosok, masih banyak guru-guru yang hanya dibayar secara sukarela, bahkan dibayar honorernya itu nanti 3 bulan, itu pun kalau dibayar full. Itu yang menjadi tantangan kira-kira yang dapat saya gambarkan pada kesempatan kali ini. Oh my god. Okay, next. How do you motivate your student to be active learners in your class? Bagaimana cara Anda memotivasi siswa Anda untuk menjadi pelajar aktif di kelas Anda? Ya, kita harus sebagai seorang tenaga pendidik harus bersikap antusias, harus bersikap profesional kepada peserta didiknya kita atau siswanya kita, dalam hal memberikan informasi yang baik, memberikan motivasi, selalu memberikan dorongan, memberikan hal-hal positif yang bisa mendorong mereka untuk bisa berkembang, supaya selalu memberikan motivasi untuk mereka bisa menjadi orang yang berguna, yang memiliki wawasan, sehingga ketika nanti turun di masyarakat, ketika mereka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bisa dimudahkan dengan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang ada didapatkan pada saat di bangku sekolah tadi, dengan memberikan motivasi yang terbaik. Kemudian kita memberikan dengan cara memberikan motivasi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, kemudian bahasa-bahasa yang tidak menyinggung perasaan peserta didik, dengan bahasa yang bisa menjadi patokannya mereka, menjadi acuannya mereka untuk lebih baik ke depannya, seperti itu. Okay, good for the photo conclusion. The most important conclusion is in the world of education today. We, as education, namely the city, are teacher. The main thing that we have to give to student is how to be ethical regarding good and correct teaching, because that is one of the most important thing the world of education to provide. For educator, he always provide insight, providing knowledge according to the field of science that we are interested in, according to the field of science that we have mastered, according to the correct curriculum mark. Okay, thank you.